kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai implan gigi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dokter Gigi Uji Permanasari SPBM. Beliau adalah dokter gigi spesialis bedah mulut dan maxillofacial di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dokter Gigi Uji, panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Hai Mbak Rina. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita bahas seputar implan gigi gitu ya. Dok, kalau kita bahas seputar implan gigi, ini pasti orang-orang bilang gini, ini katanya jadi salah satu solusi gitu ya untuk mengatasi orang yang dengan permasalahan katakanlah giginya itu ompong gitu ya, bolong gitu. Bukan bolong sih, ompong gitu ya dok ya. Terus artinya kan daripada repot-repot pakai gigi tiruan yang lepasan gitu ya, mendingan implan aja gitu, katanya lebih menguntungkan gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Sebetulnya pengertian dari implan gigi atau tanam gigi ya dok ya? Bahasa awamnya mungkin ya? Bahasa awamnya gitu ya dok ya. Sebetulnya itu apa sih dokter, dan mengapa seseorang ini kok sampai membutuhkan implan gigi dalam suatu kondisi yang seperti apa juga? Terima kasih Mbak Rina, selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman di rumah, di mana aja. Terima kasih sudah join bersama saya di sini. Saya langsung aja Mbak Rina ya. Jadi implan gigi sorry maaf. Iya. Jadi implan gigi itu dasar dari implan itu dia menggantikan sesuatu ya, implan nggak hanya gigi, banyak implan di pemakaian di bagian tubuh yang lain ya. Karena di bidang saya gigi, bedah mulut, jadi implan gigi. Jadi dia mengganti gigi artifisial, jadi gigi pengganti. Jadi untuk menggantikan kekosongan gigi tersebut dengan bahan implan yang dengan bahan yang ramah dengan tubuh kita ya, yang bisa mudah terserap, bisa diterima iya, walaupun tergantung kondisi si pasien bagaimana. Itu pengertian umum si implan gigi, menggantikan posisi gigi yang itu tersebut. Kemudian fungsinya memang menggantikan si gigi yang kosong ini. Kalau memang dia menggantikan gigi di daerah depan, pasti kan orang lebih cenderung ke bagian estetik ya, ini ya. Apalagi perempuan gitu. Nah, jadi selain dia fungsi untuk dia mengunyah gitu, dia juga pada saat kita ngomong, walaupun sekarang kita pakai masker banget ya, tetap aja pasti rasa percaya diri timbul dari situ. Nggak hanya dari fungsinya mengunyah, dia harus estetik juga di situ. Jadi memang gimana ya, nggak hanya anatomi didapat, fungsi didapat, sama estetik, sama mungkin kepuasan dari pasien ya. Dia lebih percaya diri pakai implan gigi. Jadi sebetulnya implan gigi untuk mengisi kekosongan tadi ya dok ya. Seandainya ada gigi yang tadi ompong lah katakanlah gitu ya dok ya. Intinya kenapa sih seseorang ini giginya harus utuh? Karena tadi kan kalau ada satu aja yang hilang gitu ya, intinya kan tadi fungsi mengunyah kita jadi terganggu. Kemudian fungsi nanti berbicara lagi ya, fungsi berbicara juga ke masalah pencernaan macam-macam gitu ya dok. Estetik, kosmetik ya udah pasti ya, apalagi tadi perempuan yang sangat peduli dengan penampilan. Tapi sebenarnya sih laki-laki juga mungkin jadi minder juga ya ketika ompongnya itu di area depan. Intinya mau usia muda atau usia tua, jika ada masalah yang seperti ini tentunya kan pasti solusinya apa nih dok gitu ya dok ya. Tapi berarti gini, apa sih yang menyebabkan seorang juga jadinya membutuhkan pemasangan atau gigi implan ini gitu ya dok ya. Tentunya kan apa mungkin ya karena sebelumnya ada trauma atau ada penyakit yang artinya jadi membuat giginya jadi tanggal sebelum waktunya gitu dok. Banyak banget kan, ada yang misalnya gigi lubangnya besar banget misalnya gitu kan, terus sudah nggak bisa lagi untuk dirawat ya, perawatan saraf ya, kemudian patah ya, akhirnya nanti akan dicabut juga gitu kan. Ini terjadi kekosongan, atau misalnya beliau ini misalnya kecelakaan yang diharuskan mengorbankan giginya dia tersebut, padahal misalnya sebenarnya giginya nggak apa-apa, tapi karena beliau ini, si pasien ini mengalami trauma atau kecelakaan di daerah fraktur si rahang, harus dikeluarkan untuk menjaga infeksi. Jadi seperti itu juga. Kemudian lansia ya, yang sudah ini kan banyak giginya yang goyang karena berbagai penyakit. Biasanya sering mengakibatkan tanpa sebab giginya goyang, giginya masih bagus, tidak lubang, bahkan mungkin tidak ada karang gigi.
Cuma karena si pasien ini mengidap misalnya seringnya ada penyakit DM, gula, diabetes mellitus. Jadi kondisinya lemah di sini, jadi goyang. Padahal giginya sehat. Ya goyang aja kita copot, jadinya kosong daerah tersebut kan. Nah, pasang implan. Banyak banget Mbak Rini. Jadi bisa jadi mana-mana aja gitu. Tapi memang tadi umumnya mungkin yang tadi karies gigi yang sudah dicabut, sisa akar. Sebenarnya tinggal sisa akarnya. Jika dengan perawatan saluran akar aja udah tidak bisa gitu ya dok ya. Tidak bisa disupport lagi kan misalnya sudah tidak bisa disupport lagi, jadi mau tidak mau ya memang jadi tanggal dan akhirnya butuh implan gigi. Atau mungkin tadi yang kasus trauma gitu ya, ini bisa dialami oleh usia berapapun. Dan kemudian juga tadi mungkin ada penyakit yang mendasarinya juga, contohnya ada diabetes mellitus gitu ya dok, yang tadi jadi giginya jadi lebih goyang dan jadi resiko lah ya seperti itu. Benar. Tapi sebenarnya gini dokter, memang kalau kita bicara tentang implan ini sebegitu bermanfaatnya kah gitu bila dibandingkan dengan yang katakanlah tadi ya gigi tiruan yang kita gigi palsu yang bisa dicopot gitu ya dok ya. Ini tentunya ada keunggulan seperti apa sih dok? Pasti. Sesuai dengan ini ya, tahan lamanya atau bagaimana dok? Bukan, bahannya ya. Bahannya. Nah, kalau yang lepasan yang biasa kita tahu ya, dia mesti harus sering dibersihkan, terus dijaga oral hygiene-nya ya. Jadi misalnya gini, ada yang lepasan full, yang mungkin yang kita pakai gitu ya, full. Kan kalau setiap pagi dia ke kamar mandi dia tetap gosok, coba diperhatiin deh, kan harus sering dibersihkan, karena dia pasti makan, di situ ada minum segala macam, pasti ada sisa makanan. Yang menempel tetap di gigi palsunya itu ya. Itu harus dibersihkan. Terus ada juga yang hanya setengah, dia ada penget-penget yang lain juga harus dibersihkan. Tetap intinya adalah yang gigi tiruan lepasan itu harus dibersihkan, terus dijaga oral hygiene-nya. Betul. Ya. Tapi kalau implan ini, dia sistemnya tadi yang Mbak Rini bilang adalah seperti skrup, ditanam ke dalam tulang rahang kita. Ya sudah, cuma di situ kita nggak perlu copot, nggak mungkin juga dicopot-copot kan? Karena memang sebenarnya kita melakukan prosedur pembedahan dulu ya, gitu loh. Jadi ditanam dulu, si skrupnya, kemudian nanti kita lihat healing, penyembuhan. Kemudian sudah oke, baru kita pasang giginya. Selanjutnya kayak sikat gigi biasa aja. Jadi kayak kita tuh nggak ngerasa punya gigi palsu. Seperti gigi asli ya, mendekati asli ya. Jadi si pasien tuh ngerasa gimana ya, nyaman dia. Oh ya aku nggak pakai, kan kalau misalnya kita pakai gigi palsu pasang kayak merasa kita udah mungkin kurang pede ya, misalnya ada alat bantu nih yang alat bantu dan aku harus pakai ini. Terus kalau aku ketemu pakai gigi palsu kayaknya udah tua, mungkin udah tua. Kayak seperti itu kalau pasien saya ya, kalau sebenarnya dok maafin dok saya pakai gigi palsu, ya nggak apa-apa bu, gitu kan, buka aja dibersihkan gitu. Misalnya kalau mau periksa ya, kalau implan dia tetap nempel di kita, jadi seolah-olah di tubuh kita gitu ya. Jadi seolah-olah si Mbak Rini misalnya contohnya nggak pakai gigi palsu gitu loh. Walaupun memang tetap kita analog tuh tetap yang nggak bisa digantiin ya. Tetap yang terbaik. Cuma implan gigi ini menurut saya untuk saat ini yang paling choice ya, yang paling pas ya. Mendekati tadi ya, mirip-mirip asli lah ya. Mirip-mirip asli gitu ya. Maksudnya sekarang kan lagi hits banget ya implan gigi ya. Gitu dibandingin. Iya, soalnya kan juga dengar-dengar sih gitu yang pakai gigi palsu yang bisa dilepas itu katanya kan selain oral hygiene-nya juga tadi ada yang posisinya itu mungkin kurang tepat, jadi mengganggu fungsi mengunyah juga. Dan fungsi berbicara atau mungkin secara estetik dia ngerasa kok rahangnya jadi agak beda gitu ya. Seperti itu ya dok. Karena lama-lama dia akan aus, jadi pasti akan aus Mbak. Jadi misalnya gini, beberapa tahun kemudian posisi si gigi tiruan yang bukan implan ini ya terkikis kan, dia makan, kita makan, minum, gosok gigi, dia tetap disikat. Pakai sehari-hari gitu kan ibaratnya. Iya, dipakai terus ngunyah, terus misalnya itu disikat juga. Kalau lama-lama habis bagian itunya, dia pasti nanti akan bikin baru lagi. Pasti nggak nyaman, itu udah pasti. Jadi pasien saya bilang, dok saya udah nggak nyaman, ini sering sariawan, biasanya begitu dia, atau bengkak infeksi kan. Cek gigi tiruannya. Biasanya udah nggak presisi lagi ya. Iya, makanya tadi solusinya tadi yang mendekati ya mirip-mirip asli lah ya. Mirip asli. Yaitu si implan gigi ini. Tadi ditanam seperti skrup gitu ya dok ya. Skrup ini sendiri terbuat dari apa dan mengapa bisa dikatakan tadi bisa diterima oleh tubuh? Tentunya kan pasti sudah melakukan proses penelitian, yang panjang gitu ya dok. Dan juga memang terbukti aman gitu ya dok. Insya Allah aman. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih itu kok bisa dipasang dengan skrupnya itu sendiri? Ini berupa apa pondasinya atau bagaimana dokter? Bahannya dari titanium yang sampai saat ini kita masih klaim dia masih kompatibel untuk
komposisi rahang kita. Ya, untuk komposisi rahang kita. Ada memang beberapa penolakan, tapi harusnya itu kita hindari dari awal pemeriksaan, prosedur sebelum operasi. Makanya memang sebelum pemasangan implan ini ada beberapa step yang harus kita lalui. Tidak begitu ketemu dengan dokternya, dokter bedah mulut, kemudian ayo kita pasang. Kalau memang kondisi saat itu kondisi pasien dalam kondisi sesuai sehat, bisa saat itu langsung tindakan. Tapi kalau misalnya harus cek lab dulu, dia harus berobat dulu, tuntaskan dulu pengobatannya, dia ada keperluan yang lain, tuntaskan dulu. Tentunya ada tahapan-tahapan pemeriksaan dulu sebelumnya, ada step-stepnya yang gitu. Harus dilewati dulu, kan kita punya checklist. Ini aman, oke. Untuk gitu. Meminimalis resiko lah ya dok ya, ibaratnya seperti itu. Karena, untuk dari segi kos lumayan ya, di atas ya. Di atas yang tadi gigi biar bagaimana itu perlu jadi pertimbangan banget. Walaupun sebenarnya Gita itu masih primadona sih saat ini ya, karena mungkin orang belum biasa ya. Pertama udah tahu mungkin, cuma kok dipasang paku ya, banyak kan dok itu paku dok. Itu skrup kan, ya sekarang pasti kan tinggal buka YouTube aja ya. Karena saya sambil ngomong gini, coba Mbak buka YouTube aja, gitu, biar sama-sama nyambung. Biar dapat gambaran gitu ya. Dok, itu paku ya dok ya? Bukan pak, ya mungkin seperti paku, dia kan lancip gitu kan, ditanam. Jadi orang ngebayanginnya, ya ampun, OMG, rahang gue mesti dibolongin loh gitu. Yang itu kadang yang mereka maju mundur ya gitu, tapi tidak seserem itu gitu. Oke, dokter mungkin dilanjut lagi nanti obrolannya di segmen berikutnya ya, tapi kita jeda dulu ya dok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai implan gigi bersama dengan Dokter Gigi Uji Permanasari SPBM. Beliau adalah dokter gigi spesialis bedah mulut dan maxillofacial di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dan Dokter Uji, dilanjutkan kembali ya, perbincangannya. Jadi kan tadi memang implan gigi ini ya giginya ditanam lah gitu ya dok ya, tapi prosesnya itu sendiri mungkin memakan waktu selama apa sih, sejauh apa sih gitu ya, karena kan pastinya kan setiap pasien sebelum memutuskan sesuatu, oke lah aku pakai ya di implan gigi aja gitu ya, tentunya kan ada pertimbangan waktu, tenaga, biaya, belum lagi katakanlah pasiennya ini dari luar Pulau Jawa dan mau ke Rumah Sakit Hermina Bekasi misalnya ya dok ya. Itu kira-kira seperti apa juga sih dok? Memang sekali lagi balik lagi ke kasusnya masing-masing atau memang ada kriteria lain yang perlu dievaluasi dokter? Jadi sebenarnya untuk karena saya pengen menekankan juga ya kondisi pandemi seperti ini mungkin wajar masih ada rasa takut. Cuma untuk tindakan bedah tidak mungkin juga kita konsultasi online. Jadi memang saran dari saya jangan takut untuk ke rumah sakit, apalagi di Hermina Bekasi. Semua dalam keadaan terkontrol dan kita dari awal sudah screening ya. Oke, dari pasien, kemudian dokternya pun seperti itu. Nah, terus misalnya ada pasien konsultasi untuk pasang gigi tiruan. Biasanya dok, saya pengen pasang gigi tiruan. Bagusnya apa sih dok? Bisa begitu kan biasanya. Ada pilihan-pilihannya dok? Iya, yang tadi saya bilang yang ada gigi tiruan lepasan. Nanti dikembalikan ke pasien yang misalnya Mbak Rini maunya ekspektasi Mbak Rini apa dulu gitu ya. Saya tanya pasti. Oh, saya cuma pengen bisa ngunyah aja, gitu kan ya. Oke, yang ngunyah bisa seperti ini. Sebenarnya semua bisa ngunyah. Terus, tapi saya juga pengen cantik gitu kan, karena saya kan host misalnya gitu ya, faktor pekerjaan. Mbak, ya. Oke, saya tetap menawarkan ini dan juga saya tetap menawarkan implan gigi. Ya, ini kelebihan dan kekurangan pasti ada semua, nggak mungkin nggak ada yang sempurna ya. Oke, misalnya Mbak Rini jatuh pilihan implan gigi, ya kan, karena ya kan saya kan umur sekian dok ya, kayaknya kalau kayak gigi tiruan kayak berasa udah tua banget, biasanya gitu tuh pasien saya gitu kan ya, saya pengen nggak kerasa pakai gigi palsu gitu kan. Kalau tanya punya gigi palsu nggak punya implan, sebenarnya sama aja sih intinya. Oke. Ya kan, terus Mbak Rini jatuh ke pilihan ke implan gigi. Nah, kunjungan pertama pada saat Mbak Rini kan datang, Mbak Rini belum bawa apa-apa nih, hanya kita konsultasi aja dulu. Saya pasti tanya usia Mbak Rini,
terus gigi mana yang harus yang mau diganti gitu kan. Pertama tadi ekspektasi ya. Oke. Terus Mbak Rini ada penyakit sistemik atau komorbid. Sekarang mungkin udah ngerti ya komorbid ya, penyakit penyulit ya. Sejak COVID ya jadi pada paham ya komorbid ya. Karena sekarang banyak trennya anak-anak muda tuh udah ada darah tinggi, sakit gula, karena saya bingung gitu kan ya. Itu pasti dari lifestyle-nya aja ya yang kurang bagus. Oke, itu saya tanya. Nah, keuntungannya adalah misalnya Mbak Rini, contoh pasien adalah Mbak Rini masih muda. Jadi si recovery, regenerasi atau penyembuhan healing cell-nya itu lebih cepat, lebih adaptif, diterima. Jadi saya lebih yakin berhasil sama Mbak Rini yang sehat misalnya dibandingkan dengan yang usianya mungkin sudah 50, walaupun bukan berarti tidak mungkin, bisa gitu loh. Tapi Mbak Rini lebih responnya lebih bagus dengan si bahan titanium ini, gitu ya. Oke, satu dari situ. Dok, tapi apalagi yang mesti saya siapin, gitu kan? Oke, yang sudah lolos nih Mbak Rini dari umur, ekspektasi segala macam, terus segala macam saya kasih tahu kekurangan kelebihannya ya dari cost juga ya. Nah, terus pasti Mbak sebelumnya saya kalau Mbak Rini sudah dalam kondisi sehat ya, saya pikir udah aman ini Mbak Rini gitu ya. Ronsen. Saya butuh ronsen karena di situ saya akan butuh space untuk mengukur size ukuran si implan ini di tulang Mbak, di tulangnya Mbak Rini. Ruang rahang atas, ruang bawah, atau depan atau belakang. Jadi itu ukurannya berbeda. Ukuran rahang tiap orang. Yes, ya beda. Dari mengganti gigi depan, gigi tengah dan gigi belakang itu size-nya beda-beda Mbak, nggak sama, ya kan? Nah, kita ronsen rahang dulu, ronsen panoramik, atau kalau perlu yang 3D ya, CT 3D ya, jadi dia 4 dimensi ya, panjang kali lebar kali tinggi, jadi saya benar-benar ini bisa pas ukurannya, lebih pas si implannya gitu ya. Yang panoramik kan 2 dimensi juga nggak masalah, it's okay gitu ya. Panoramik sudah. Dok, saya nggak punya waktu banyak, saya harus sore ini, tanggal ini saya harus ini. Oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya datang sore juga nggak keburu juga kali ya gitu ya. Kan harus, kalau misalnya implan, misalnya kondisi sehat, dan barangnya ready juga, si implannya maksudnya ya, si implannya dan barangnya kondisi sehat, dari cek labnya tensinya segala macam, bisa tindakan hari itu juga. Artinya nggak ada masalah sistemik gitu ya dok ya? Jadi pada saat sekali kunjungan ya, ya kita bahas yang kondisinya yang ini ya, normal yang normal ya, tidak ada kelainan apa-apa ya, tidak perlu konsul ke dokter penyakit dalam, dan konsul ke lab yang mana nggak perlu. Oke, Mbak Rini, aman. Kita pasang ini dan stoknya pun ada si bahan implannya ini. Gitu sesuai ya. dengan kebutuhanku misalnya. Yes, langsung udah jadi nih. Langsung cetak dulu ya. Saya cetak dulu buat Mbak Rini untuk model. Nah, baru kita inform consent. Inform consent itu perjanjian persetujuan tindakan. Saya menjelaskan ke Mbak Rini tindakan apa yang kita akan lalui, gitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari YouTube kan kurang lebih seperti itu ya, walaupun tidak persis sama banget. Jadi memang si gusi ini harus dibuka dulu. Mungkin mengalami minor surgery dulu ya, pembedahan minimal ya. Tapi kan dibius lokal. Dibius tetap. Iya dong. Ya, harus tetap dibius. Sudah dibius gitu kan, saya buka gitu gusinya, kemudian saya pasang ya yang dibilang skrup atau mungkin itu ya, sehingga disesuaikan dengan ukuran si space tulang Mbak Rini dan kebutuhan gigi Mbak Rini apa, gitu ya. Udah dapat nih, ini yang implan ini, size ini gitu ya, udah gitu ya. Nah terus kelebihan dan kekurangannya adalah karena kita melalui proses pembedahan pasti ada rasa sakit, bengkak. Bohong ya kalau nggak ada ini. Pasti ada lah. Kan kita bukan dukun ya. Tukang sulap kali. Nah benar. Nah pasti nanti kan nanti setelah ini ada terapi lagi, obat yang harus diminum, antibiotik seperti obatnya ya saat kita habis cabut gigi atau pembedahan gigi bungsu, ada antibiotik, anti nyeri, antibiotik itu udah umum lah ya. Wajib itu ya. Nah, dok pasti nanti dibengkak mungkin, tapi kita minimalisir dengan obat ini dan nanti ikuti petunjuk instruksi saya setelah tindakan seperti harus Mbak ngapain. Jangan kumur dulu. Misalnya pasang implannya sebelah kanan, maunya sebelah kiri dulu atau ya tergantung situasi yang implannya pasang implannya gitu ya. Mungkin ada kalem-kalem aja dulu, mungkin yang punya habit merokok puasa dulu ya rokoknya ya, gitu kan, atau misalnya makan seperti apa, mungkin normal. Normal aja. Justru saya menyarankan setiap tindakan yang minor ya dengan saya harus langsung makan, karena saya butuh ibu makan, mbak makan untuk
kita perang nih, gitu kan. Kan Mbak habis dilukai. Jadi biar selnya punya peluru-peluru nih untuk bertahan ya makan. Oh bisa makan, bisa kan banyak pasien emang bisa makan, bisa saya bilang. Artinya nggak perlu makannya yang lunak-lunak dulu atau namanya Barini, nyaman Barini. Dok saya nggak bisa makan yang bubur-bubur, jadi ibunya makan apa boleh, yang penting ibu makan asal di sini jangan diganggu daerah ini. Satu sisi dulu lah ya untuk sementara ini gitu ya. Rasa saya memang bukan berarti kalau makan tuh harus yang keras-keras kan, harus sering bubur kan. Kalau bubur memang lebih aman, lebih safe ya, karena daya untuk mengunyahnya dia nggak akan mengganggu si jahitan saya. Kan pasti kan dijahit nanti Mbak, ya kan. Nah cuma kalau misalnya saya nggak bisa dok, bubur nggak bisa, ada mual mungkin ya, nasi lembek bisa. Yang penting dijaga aja si bagian yang luka itu, jangan kumur dulu jelas. Itu ngunyah satu di sisi yang berseberangan. Itu aja dulu. Sampai berapa lama sih dok itu kira-kira efek dari tindakan pemasangan implan yang tahap awal ini berarti? Sebentar. Saat itu pasang, tutup-tutup, jahit, kumur-kumur, pulang. Terus nanti kontrol lagi minggu depan saya cek jahitannya. Minggu berikutnya. Minggu gitu berikutnya, ya? Oke. Nah pada sebelum pulang nanti saya akan pasang mahkota bohongan ya. Mahkota tiruan itu seperti apa dok? Jadi nanti ada mahkota ya gimana ya yang sebenarnya yang digantikan, misalnya porselen atau apa tergantung dari kosnya Barini, itu ada lagi nanti ininya ya pilihannya. Oke. Saya mau ini dok, mau yang ini gitu. Oke. Udah Barini menetapkan satu tipe gitu ya. Tadi kan saya bilang saya cetak dulu ya gigi Barini ya. Itu fungsinya itu. Jadi si yang rahang Barini sudah dicetak itu nanti dikirim ke lab untuk dibikinkan gigi tiruan yang mahkota atas. Tadi kan udah yang dengan saya kan sudah saya masukin skrup ya. Itu bagian saya sebenarnya sudah selesai. Jadi nanti yang membuat gigi mahkota yang mirip menyerupai gigi asli itu dengan teman, bisa prostodonti, bisa endodontis. Jadi kita ada tim juga, teamwork juga gitu ya. Tidak semua di saya. Saya bagian pembedahannya saja. Nah, tapi menjelang Barini pulang, dok nggak mungkin dong saya pulang masih kosong juga, karena kan skrupnya kan sama di dalam tulang, rata kan. Nanti saya pasangkan gigi artifisial. Tapi bukan berarti dia bisa dipakai untuk mengunyah dulu ya, karena kondisinya memang hanya untuk mengganti sementara saja. Karena menunggu proses healing dulu. Gitu. Bisa sih sebenarnya bisa dipakai mengunyah, cuma tidak seperti yang nanti akan Barini dapat gitu ya, yang misalnya saya mau yang jenis ini dok gitu kan ya. Itu lebih kuat lagi gitu. Memang diperuntukkan untuk pengunyahan. Nggak lama kok. Jadi jangan khawatir. Jadi pulang dari situ kondisinya misalnya nggak ada gigi, pulang ada giginya. Dengan yang tadi mahkota tiruan dulu gitu ya dok ya. Kemudian juga tadi kan jangan lupa ada antibiotik, anti nyeri lah, itu yang bisa dikonsumsi gitu ya untuk mengurangi keluhan atau gejala gitu ya dok ya. 1 minggu lagi kembali lagi nih ceritanya ke dokter. Ya, cek jahitan sama saya. Kemudian langkah berikutnya ini, jadi total sebenarnya ada berapa tahap ya? Sepertinya kayaknya panjang gitu ya. Kalau yang tidak sabar kan pasti kan, ini sampai berapa lama sih dok? Itu ada nggak sih waktu yang lebih cepat gitu kan? Biasanya selalu jadi pertanyaan juga gitu ya. Karena kita butuh waktu ya untuk si giginya, si skrupnya gitu ini ya, dengan si tulang ini untuk berteman ya, membaur dia di situ, adaptasi, yes. Jadi kalau dia belum kuat, jangan kita kasih beban dulu ya. Jadi kalau saya bilang oke, cepat, ya nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada kali ya penelitian yang lebih maju lagi ya. Begitu dipasang langsung jadi gitu ya. Tapi saya butuh waktu memang kurang lebih mungkin 4 minggu atau 1 bulan ya. Itu nanti saya foto ronsen lagi pasiennya. Mari ini counter lagi ya minggu depan ya. Kalau kondisinya pada saat datang bersih, Mbak Rini bisa jaga oral hygiene-nya, sikatnya, dan nggak ada karang gigi, Mbak Rini sehat gitu ya. Yang tadi saya bilang, saya optimis berhasil. Si skrupnya ini kuat di dalam situ. Dia langsung kolaborasi tuh, temenan di dalam situ. Jadi di ronsennya tuh bagus ya. Dengan si tulang-tulang ini gitu dok. Dia kompak di dalamnya itu, nggak ada celah, nggak ada. Kalau nggak ada celah kompak gitu kan, berarti nggak goyang dia. Oke, aman. Berarti dalam waktu 1 bulan dan kita kan 1 bulan ini menunggu proses yang mahkota yang sebenarnya Mbak Rini di lab. Yang bukan yang tiruan juga. Ya, ini yang baru. Yang baru, bukan yang tadi pulang langsung dipakai itu, bukan. Jadi begitu pulang kan saya cetak gigi yang baru kan, nanti ada teman saya yang atau endodontis, ortodonti yang
kita yang seperti ini ya mahkotanya ya, gitu kan. Nah, ini kan kita kirim ke lab, itu proses lagi. Nah, sambil nunggu itu berjalan semua kan. Jadi nggak ada yang dibuang-buang lagi waktunya, gitu kan. Datang ketemu saya, ada sebenarnya labnya nggak terlalu lama, cuma yang lamanya mungkin di bagian saya karena saya harus perlu lihat penyatuan tulangnya ya. Udah oke. Kan intinya di situ. Menyatu dengan baik atau belum? Kan intinya di situ. Sekarang cuma juga kalau mahkotanya bagus tapi tulangnya nggak kuat, nggak kompatibel kan. Oke, coba disapa dulu penelponnya Dok ya. Baiklah, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Selamat pagi, saya Putri. Usia berapa Bu? Putri 26. Oh iya. Putrinya. Oh untuk cucunya. Putrinya. Oh Putri atau siapa Bu tadi? Ibu Putri yang saya tanya untuk anak saya. Oke, baik. Silakan langsung pertanyaannya ya. Untuk anaknya ya. Oke, silakan Bu. Bu Halo, Putri. selamat pagi dokter. Hai Bu. Pagi. Dok, saya mau tanya ya. Kan anak saya usia 26 tahun. 26 tahun. Rahang depan, gingsulnya tuh ada di depan kiri kanan. Di Gingsul. bawah ada satu. Kemudian itu kan mau dilepas gingsulnya itu, menurut dokter apa yang gigi permanen yang di dalam itu dibuang atau gingsulnya yang dilepas? Oke. Gingsul ini, maaf. Langsung saja bertanya dengan Ibu Putri tadi ya. Iya, iya. Iya, silakan kalau jika ada yang ditanyakan dokter seputar anak dari Bu Putri. Langsung jawab nggak apa-apa ya. Ibu mohon maaf, gingsul ini gigi taring ya? Gigi taring. Yang atas kanan kiri ya? Di bawah juga ada satu. Kanan kiri ya, atas ya? Yang bawah satu, sebelah kiri. Mengganggu nggak atau kenapa mesti harus dicabut? Dia kepengennya dicabut deh, nyaman. Kepengen dicabut aja Dok, nggak nyaman. Gigi yang permanen itu, yang kiri ke kanan itu ada jarak, ada celah sedikit aja gitu. Gigi gingsulnya gigi permanen kan Bu, bukan gigi susu ya? Bukan. Gigi yang aslinya giginya sendiri antara kiri kanan tuh ada antara di celah yang gingsulnya tuh ada dikit gitu, celah lah satu. Oke, ada celah dikit satu. Nah, ini mau dibuang gingsulnya ini, apakah gingsulnya yang dibuang atau gigi permanen, saya nggak ngerti. Oke. Jadi kalau saran saya, kalau memang tidak ada keluhan di medis, saran saya pasang kawat gigi Bu. Jangan dicabut. Bisa. Insya Allah. Pasang kawat gigi. Kalau dia udah dewasa kan, udah 26. Jadi nanti ibu konsultasi dengan ortodontis, teman saya ortodontis. Jadi nanti beliau yang mendiagnosa kebutuhan dan kekurangan giginya, apa mana yang perlu dicabut. Karena kalau gigi taring ya, itu dia menentukan senyumnya si ibu, senyum si anak ibu. Gimana? Gigi taring, kalau dicabut, itu mengurangi indahnya senyum ya, estetiknya ya. Halo Ibu. Masih terhubung Bu Putri? Oh sudah terputus ya? Ya. Oke. Jadi kalau gigi taring dicabut tadi bisa mempengaruhi apa sih kok bisa senyum-senyum estetiknya gitu Dok? Karena kenapa? Karena mungkin jadi agak lebih kempes atau apa sih maksudnya? Jadi kayak lebar ya mungkin ya. Jadi kalau gigi taring itu patokan kita estetik, gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau nggak ada keluhan secara sistemik atau misalnya dia ada bisul atau lubang besar, kondisinya bagus lah, cuma posisinya aja yang nggak bagus ya, yang mungkin dia kalau senyum dikit kelihatan kan suka itu ya, nongol gitu ya. Tapi malah jadi unik bukannya Dok? Iya kan ada yang gitu juga kan, ada yang justru di situ malah karena keberuntungan dia kan. Iya. Karena saya dokter gigi, itu gingsulnya ngepasang aja kawat gigi. Enggak Dok, saya suka jadi unik saya kalau senyum gitu kan. Ada yang persepsi ya tiap orang beda-beda ya Dok ya. Cuma kalau misalnya anaknya si Ibu Putri ini misalnya posisinya begitu senyum kelihatan kan mungkin nggak kurang bagus di mata beliau mungkin ya. Jangan dibuangkan, jangan dihilangkan kalau kondisinya masih sehat. Pasang kawat gigi bisa dirapikan kembali. Toh nanti kalau ada yang perlu dikurangi nanti dokter ortodontis saja memutuskan. Nanti biasanya sih ke saya lagi tuh yang cabut dok, untuk pasien saya. Gitu ya. Tapi memang tadi saran dari dokter Ruji ya bisa konsul ke dokter spesialis ortodontis gitu ya Dok ya. Ortodonti untuk nanti ini apakah pasang behel gitu ya untuk atau dicabut. Kalau dicabut ya nanti ke SPBM gitu ya. Jadi memang konsul dulu secara estetiknya juga seperti apa gitu ya. Jadi sayang juga ya kalau dicabut ya Dok perempuan ya anaknya si ibu ya. Tapi mungkin tadi balik lagi tadi putrinya dari Ibu Putri gitu ya. Merasa kurang nyaman tadi katanya seperti itu. Jadi kan mungkin posisinya kali ya tadi ya. Mungkin mengganggu senyum ya. Mengganggu senyum artinya maksudnya dia senyum dikit sudah kelihatan dan dia merasa nggak kurang percaya diri mungkin ya. Kalau misalnya memang mau dicabut kan. Tapi kalau misalnya dia sudah rapi rata, dia pasti akan
wah ternyata benar gitu loh. Oke, kurang lebih seperti itu ya tanggapannya ya. Oke, dokter, kita kembali lagi ke materi ya. Tadi mudah-mudahan sudah sangat terjawab ya untuk Ibu Putri ya. Kita kembali ke materi. Jadi tadi setelah katakanlah sudah dilakukan penilaian dan ternyata ini sudah bagus nih, tadi si sekrupnya ini udah menyatu dengan baik gitu dengan tulang-tulang atau jaringan di sekitarnya. Sehingga kan tadi dokter bilang kan ini waktunya dipasang mahkota yang sebenarnya yang sebetulnya bukan yang mahkota tiruan yang di awal tadi kita ceritakan itu ya dok ya. Kemudian nanti dari situ apalagi sih follow up-nya begitu dok yang perlu diketahui oleh pasien tentunya sehingga dia dapat gambaran kedepannya akan seperti ini loh tahapan demi tahapannya. Memang menunggu kontrol berikutnya memang butuh waktu sih memang ya. Karena memang saya harus memastikan bahwa ini sudah support ya si tulangnya dengan si bahan implannya. Kemudian pada kunjungan yang berikutnya misalnya kita udah janjian dengan si dokter entah endodontis atau prostodonti, pasang gigi yang mahkota sebenarnya yang fix, dan misalnya dari beliau ada kontrol lagi dari beliau ini sudah oke atau tidak. Nah kalau bisa sudah selesai pada saat pemasangan gigi yang fix ya sudah selesai, oke pasang gitu ya. Berikutnya maintenance rutin aja, misalnya karang gigi atau misalnya mulai sudah tidak nyaman yang namanya dipakai, biasanya ada proses penyesuaian ya waktu-waktunya ya. Dok kok saya merasa penuh, jelas dong kan tadinya kosong jadi ada ya. Bisa begitu kan. Terus dok saya merasa kayaknya kalau ini ada yang mengganjal, jelas yang tadinya bapak makan atau buka tutup mulut tidak ada yang menghalangi ya. Pada saat gigi tiruan itu ada kan bapak seperti ada yang tek kan justru itu yang dicari. Dalam arti beban kunyahnya merata, gitu ya, tidak ada yang timpang sebelah, tidak ada yang kosong. Betul, merata ya. Merata. Jadi teman-temannya yang misalnya ini kosong nih ya, ini karena gigi ya. Jadi si teman-temannya ada teman lagi kan, satu itu tujuannya adalah fungsi mengunyah, si beban kunyahnya dapat kita ya. Terus si gigi yang asli ini, yang bukan implan ini, dia akan di posisinya sebenarnya. Karena kalau kosong ini lama-lama dia akan miring. Resiko geser dong. Yes, miring gini nih. Kalau kondisi pasiennya sehat, tidak ada penyakit gula, mungkin hanya miring aja, tapi lama-lama dia akan goyang. Tapi kalau si pasien ini ada sakit gula, bukan miring lagi, dia akan kadang copot sendiri. Nggak kita papen, longgar. Ini yang dijaga maksud saya itu. Jadi melindungi gigi yang di sekitarnya juga gitu ya dok ya, tujuan pemasangan implannya juga gitu ya dok ya. Oke, yang penting adalah nanti perawatannya juga seperti apa dan ini tahan berapa lamanya juga tergantung dari pilihan bahannya atau apa dok? Semuanya bagus. Intinya dari titanium kan ya. Kalau brand memang banyak ya. Oke. Nah, tahan berapa lama nih? Tahunan. Punya 5-10 tahun. So far sih yang sudah 5 tahun sampai detik ini alhamdulillah masih aman. Bahkan katanya ada yang sampai bisa seumur hidup juga kalau perawatannya bagus. Iya, bisa. Karena saya kan sekitar 5-6 tahun ya. So far pasien saya masih oke kok. Jadi yang penting perawatannya setelahnya tadi jangan lupa ya, maintenance-nya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari penelpon, sekarang gilirannya pertanyaan via email ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan dari Bapak Handoyo, usia 31 tahun dari Jakarta. Halo dok, saya mau tanya prosedur yang tepat untuk implan gigi itu bagaimana ya? Kurang lebih tadi seperti yang sudah dijelaskan ya dok ya. Saya sudah pernah pasang behel dan apa bisa pasang lagi? Karena saya merasa gigi saya belum pas susunannya. Terima kasih. Nah mungkin tadi dokter bilang kan kita ada tim gitu ya dok ya. Ada ortodontis, kemudian juga dokter apa nih, macam-macam lah ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau keluhan dari Bapak Handoyo usia 31 tahun, pernah riwayat pasang behel, mungkin udah dicopot dan ini mau pasang lagi kali ya. Karena tadi merasa giginya belum pas susunannya. Dan juga bertanya seputar implan, apakah mungkin ada yang kosong, kita nggak tahu ya karena tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan seperti apa ya dok ya kalau untuk kasus seperti ini Bapak Handoyo nih? Oke, untuk Bapak Handoyo, karena Bapak pernah riwayat pasang kawat gigi, asumsi saya bahwa adalah gigi Bapak saat ini kondisinya rapat ya. Ya, kalau misal memang pada saat pelepasan kawat gigi itu dari keputusan dari si ortodontis. Misal,
Bapak saya nyatakan sembuh, Bapak lepas kawat gigi. Berarti kondisi gigi Bapak adalah tidak ada yang bolong saat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang bolong, itu yang membuat susunan gigi Bapak jadi tidak teratur. Karena sifat si gigi adalah hidup. Bahkan kondisi rapat pun dia bisa bergerak, Mbak. Nah, gini, pada saat kita pasang kawat gigi, mohon maaf, teman atau nanti saya bantu jawab ya. Mohon maaf bila kalau bila ada salah. Oke. Pada saat lepas kawat gigi, dia ada masa untuk maintenance. Jadi nanti dipakaikan semacam apa ya, cetakan gigi ya, untuk dipakai mempertahankan posisi gigi yang sudah sembuh tadi, yang sudah dianggap oh ini koreksinya sudah benar. Itu dipasang kurang lebih Bapak pakai terus, itu kan kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan untuk mempertahankan posisi yang sudah tercapai. Nah, terkadang jadi berubah setelah si alat tersebut dilepas, jadi bergeser lagi bisa. Atau setelah perawatan kawat gigi tersebut, Bapak cabut gigi, malah lebih tambah lagi bisa bergeser. Kan ada yang kosong berarti ya Mbak ya. Terus Bapak tanya, boleh nggak pasang bel? Boleh. Berarti ke ortodonti lagi. Iya, begitu ya tanggapannya untuk Bapak Handoyo ya. Dan dokter kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Dokter Uji ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai implan gigi bersama dengan Dokter Gigi Uji Permanasari SPBM, Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dokter Uji dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Sebelum ke take home message-nya, satu pertanyaan dulu ya dari email ini, mungkin bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas, mengingat waktu juga ya. Dari Ibu Eva Huzaifah, usia 51 tahun dari Citayam, Bogor. Salam dokter, saya mau bertanya dok, usia saya 51 tahun. Gigi depan saya renggang dan lama-kelamaan semakin melebar. Nah, bagaimana solusinya dok? Satu lagi, cara mengatasi gigi kuning dan karang gigi. Bagaimana dok solusinya? Terima kasih. Di usia 51 tahun, giginya mulai renggang dan lama-kelamaan melebar. Solusinya seperti apa? Dan juga ini secara umum juga ya untuk mengatasi karang gigi dan mungkin noda-noda di giginya berwarna kuning begitu ya. Mungkin yang saya tahu usia 51 tahun bisa jadi ada gigi yang mungkin sudah tanggal ya Bu ya. Ya. Jadi ada space di situ, jadi ada kemungkinan gigi depan Ibu bergeser. Itu Pak, mungkin banget. Karena sekarang saya nggak bisa tahu kan kondisi dalam mulut Ibu seperti apa. Oke. Toh kalau misalnya ternyata enggak dong, nggak ada yang ini ya lubang ya, mungkin bisa jadi gigi Ibu ada yang terkikis. Kalau terkikis kan ada juga space, bisa jadi bergerak juga. Karena mohon maaf, 51 tahun berarti kan sudah banyak mengunyah makanan ya, berarti banyak yang terkikis di situ. Oke, terus kemudian gigi Ibu kuning, oke, mungkin pilihan yang paling tepat bleaching ya, diputihkan. Karang gigi scaling, pengambilan karang gigi gitu loh. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Mungkin lebih rutin. Iya gitu ya, maintenance rutin ya. Ini sebenarnya berlaku juga tadi ya pemeliharaan atau perawatan bagi yang memang sudah pasang implan ya. Kita kembali ke tema gitu. Yang penting kan tadi dokter bilang kan oral hygiene-nya dijaga terus. Kemudian kalau ya bagusnya memang ya idealnya kita mengatasi karang gigi rutin ke dokter gitu ya, ataupun ada keluhan-keluhan lain nih juga artinya untuk maintenance-nya ini seperti apa sih dok jika memang kita mau implannya ini awet terus kualitas hidup kita juga oke gitu ya walaupun ada gigi tanam nih di tubuh kita ibaratnya seperti itu. Satu. Setelah misalnya oke dok, Pak, Bu, Bu Rini sudah selesai nih perawatan dari kita. Oke, berarti saya pulang dok. Oke, saya kecil lagi kapan dok? Oke, scaling aja 5 atau 6 bulan kemudian. Tapi tidak menutup kemungkinan selama proses 5-6 bulan kemudian misalnya ada yang dirasa tidak nyaman, harus datang dong kontrol. Jangan tunggu sampai harus 6 bulan, nggak gitu juga ya gitu kan. Dok, karena adaptasi tadi saya bilang, dok kok kayaknya mahkotanya mungkin seperti ini, entah miring atau posisinya atau goyang, bisa jadi ya pada saat lemnya atau gimana gitu kan, atau mungkin sifatnya si air ludahnya si pasien
lebih kental atau lebih encer gitu bisa mempengaruhi juga. Dan kebiasaan makan makanan itu juga kadang mungkin kurangin ya yang makan makanan yang agak keras-keras ya. Karena juga yang habitnya suka makan apa sih yang balungan tulang gitu ya. Tulang itu ya. Kayaknya mungkin dipindah kali ke sisi yang gigi yang asli ya. Gitu yang walaupun sebenarnya bisa juga, cuma kan biar awet ya tadi ya kita kan. Terus dok saya suka makan kacang ya, emang nggak apa-apa makan kacang aja gitu kan, tapi suka gigi tulang suka ada tuh gitu kan ya, mungkin kalau saya agak serem ya, jadi dipindah ke gigi yang nggak ada implannya mungkin biar awet mungkin ya, bisa aja sih kan tinggal itu. Ya trik-trik aja sih itu aja dirasa-rasa aja makannya gitu kan, cuma tetap aja pasti kan ada fase nanti aus kan. Kalau dok ini kok kayaknya udah nggak sama lagi apa namanya permukaannya ya, karena di aus pasti ada aus, dikontrol ke dokter endodontis atau prostodontis yang memasang mahkota, diganti baru, pakai gigi yang baru lagi, mahkota yang baru. Oke, kurang lebih seperti itu ya dokter, karena waktunya juga yang terbatas. Dokter Uji, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini, yaitu implan gigi pada kita semua. Silakan dokter Uji. Oke, untuk zaman sekarang ini, implan gigi menurut saya pilihan yang tepat untuk mengganti gigi yang ruangnya kosong atau gigi artifisial. Kelebihannya dia lebih estetik ya, fungsi pengunyuhannya juga kita juga dapat, tetap bisa mengunyah secara normal. Kemudian kita lebih percaya diri, karena pasti dalam pikiran kita ada, oh saya punya tidak merasa pasang gigi tiruan, karena dia menyatu dalam tubuh kita. Jadi pasti percaya diri kita keluar di situ, estetik dapat, kenyamanan jelas dapat, dan nggak perlu repot buka tutup untuk disikat setiap hari ya, gitu, karena dia menyatu dalam mulut kita ya gitu. Kemudian hampir menyerupai gigi asli, walaupun tidak mungkin sama persis dengan ciptaan Allah, tidak mungkin menyerupai, itu saja dari segi bentuk ukuran menyerupai. Yang penting tadi fungsinya nih tetap terjaga dengan malah baik. Malah terkadang kita nggak sadar, oh itu implan ya, seperti itu. Aku pakai implan loh. Gitu. Iya, karena tadi menyerupai. Oke, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter Uji ya. Terima kasih. Baiklah. Ya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.